Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan dalil-dalil yang lugas terhadap pembatalan kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, poin yang nomor 9. Darabal amsala min awdahi wa aqwa asalibil idahi wal bayani fi ibrazi al-haqa'iqil ma'kulati fi suratil amri al-mahsusi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan dengan metode yang paling jelas, yang paling kuat untuk menjelaskan fi ibrazi al-haqa'iqil ma'kulati, di dalam menyingkap hakikat-hakikat yang dapat dicerna fi suratil amril mahsusi, di dalam bentuk atau ungkapan yang jelas lagi gamblang, yang dapat dicerna pula. Wa hadza min a'dhami ma yuraddu bihi 'alal wasaniyyin fi ibtali aqidatihim, dan ini termasuk metode ini termasuk hal ini termasuk di antara sebesar-besar atau seagung-agung apa yang dibantah dengannya orang-orang yang menyembah berhala di dalam pembatalan atau di dalam membatalkan akidah mereka. Wa taswiyatihim al-makhluqa bil khaliqi, dan di dalam penyamaan mereka dengan Allah kepada makhluk, fil ibadati wat ta'zimi, di dalam permasalahan ibadah dan di dalam permasalahan pengagungan. Wa likasrati hadan naw'i fil Qur'anil Karimi sa'aktasiru ala salasati amsilatin. Dikarenakan banyaknya macam ini, macam seperti ini di dalam Al-Quranul Karim, maka aku akan mencukupkan di dalam 3 permisalan. Tuwaddihu al-maqsuda ala nahwil ati, yang akan menjelaskan maksud dari hal berikut ini. Yang pertama, beliau sebutkan alif, bagian yang pertama, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubuhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dhu'fa at-talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, telah dibuat kepadamu atau telah dibuat sebuah permisalan, maka dengarkanlah permisalan tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka itu sekali-kali tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Dan apabila lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, tidak akan mampu lagi mereka untuk merebutnya kembali dari lalat tersebut. Maka dha'ufa at-talibu wal matlub, maka amat lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian dinukilkan di sini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, haqqun, atau dikatakan oleh beliau, haqqun ala kulli abdin ayastami'a li hadzal masali. Maka sungguh tepat bagi setiap hamba untuk memperdengarkan atau untuk mendengarkan, memperhatikan permisalan ini, wa yatadabbarahu haqqa tadabburihi, dan mentadabburinya dengan sebenar-benar tadabbur, fa innahu yaqta'u mawadda syirki min qalbihi, maka hal ini akan memutuskan unsur-unsur kesyirikan dari dalam hatinya. Fal alihatul lati tu'badu min dunillahi lan taqdira ala khalqid dubabi walau ijtama'u kulluhum li khalqihi. Maka ilah-ilah yang disembah selain Allah itu tidak akan pernah mampu untuk menciptakan lalat-lalat, atau untuk menciptakan sekedar seekor lalat meskipun mereka itu berkumpul seluruhnya untuk menciptakan lalat tersebut. Fa kaifa bima huwa akbaru minhu, maka apabila seekor lalat saja mereka tidak akan mampu untuk menciptakannya, maka bagaimana dengan yang lebih besar daripada hal tersebut. Bal la yaqdiruna 'ala al-intisari minad dubabi, bahkan mereka itu sembahan-sembahan selain Allah tidak mampu bahkan untuk membela diri dari lalat tersebut. Idza salabahum syai'an mimma 'alaihim min tibin wa nahwihi, apabila
Tidak mampu mereka itu membela diri dari lalat tersebut apabila lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, ya, dari sesuatu yang baik atau yang semisalnya. Fayastankiduhu minhu, kemudian mereka mampu untuk menyelamatkan dan membebaskan diri dari lalat tersebut, tidak mampu. Falahum qadiruna ala khalqid dubab, maka mereka tidak mampu untuk menciptakan walaupun seekor lalat, alladzi huwa adhaful makhluqat, yang mana lalat tersebut adalah selemah-lemahnya makhluk atau di antara makhluk yang paling lemah. Wala 'alal intisari minhu, dan tidak pula mereka sembahan-sembahan selain Allah itu mampu membela diri dari lalat tersebut. Wastirja'i ma salabahum iyyahu, dan menarik kembali apa yang diambil, ditarik oleh lalat tersebut tadi. Fala a'jaza min hadhil alihatil batilati, maka tidak ada yang lebih lemah daripada sesembahan yang batil ini. Wala adha'afa minha, dan tidak ada yang lebih lemah lagi dari hal tersebut. Fa kaifa yastahsinu aqilun ibadataha min dunillahi, maka bagaimana seorang yang berakal bisa menganggap baik peribadatannya kepada selain Allah tersebut. Waliyadu billah. Wa hadzal masalu min ablaghi ma anzalallahu ta'ala fi butlani syirki wa tajhili ahlihi, dan permisalan ini termasuk permisalan yang paling jelas, yang paling telak dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam membatalkan kesyirikan dan untuk membuktikan jahilnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala yang kedua, yang ba. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, kalau tadi beliau sebutkan, nukilkan di dalam Amsalul Quran lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ba, kata beliau rahimahullahu taala, wa min ahsanil amsali wa adalliha ala butlani syirki, dan di antara permisalan yang paling baik dan yang paling tepat di dalam membuktikan batilnya kesyirikan, wa khasarati sahibihi wa husulihi ala diddi maksudihi, dan yang menunjukkan betapa ruginya orang-orang yang melakukan kesyirikan dan apa yang akan mereka dapatkan dari hal-hal yang tidak sesuai keinginan mereka. Qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadat baita. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang mengambil, ya, ilah-ilah selain Allah, menjadikan selain Allah itu ilah-ilah, adalah seperti permisalan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui, memahami. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai', sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Allah katakan, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk para manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian kata Syekh di sini, atau beliau nukilkan, fahadha masalun daraballahu liman abada ma'ahu ghairahu, inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan bagi orang-orang yang menyembah bersama Allah selainnya. Yaqsudu bihi at-ta'azzuza wa taqawwiya wan naf'a, yang dia memaksudkan dengan hal tersebut untuk mendapatkan at-ta'azzuza, kemuliaan, kemudian kekuatan dan kebermanfaatan. Fabayyana subhanahu anna haula'i du'afa'u, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang lemah. Wa annal ladzina attakhaduhum awliya'a min dunillahi adhafu minhum, dan sesungguhnya, ya, sembahan-sembahan yang mereka ambil selain Allah tersebut, yang mereka jadikan ilah-ilah, wali-wali selain Allah, itu adalah adhafu minhum, itu bahkan lebih lemah daripada yang menyembahnya. Fahum fi dha'fihim wa ma qasaduhu min ittikhadil awliya'i kal ankabuti allati hiya min adhafil hayawanati,
Maka mereka ini di dalam kelemahannya dan apa-apa yang mereka maksudkan dari mengambil ilah-ilah selain Allah tersebut, Allah misalkan seperti sarang laba-laba allati hiya min adhafil hayawanati, yang mana hal tersebut lebih lemah dari hal tersebut adalah di antara hal yang paling lemah atau hewan-hewan yang paling lemah, ittakhadat baitan, yang mana dia menjadikan atau membuat rumah, wa huwa min adhafil buyuti, dan rumahnya itu adalah rumah yang paling lemah, binatangnya, hewannya laba-laba di antara hewan yang paling lemah, dan ketika dia membuat rumah, rumahnya adalah di antara rumah yang paling lemah. Famazdadat bittikhadihi ila dha'fan, maka tidaklah bertambah dengan mengambil ilah-ilah tersebut kecuali kelemahan, atau tidaklah dengan mengambil hal tersebut kecuali kelemahan. Wa kadzalika man ittakhadha min dunillahi awliya'a, demikian pula bagi siapa orang yang mengambil selain Allah itu ilah-ilah, fa innahum du'afa'u, maka ilah-ilah tersebut adalah ilah-ilah yang lemah. Wazdadu bittikhadihim dha'fan ila dha'fihim, dan terus bertambah dengan mereka mengambil ilah-ilah tersebut selain Allah, kelemahan di atas kelemahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum.